Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ini ada Kak lagi. Oke, di video ini saya kedatangan satu buah televisi ya teman-teman, seperti ini. Ini merek Sharp ya. Merek Sharp dengan tipe 24LE175i teman-teman. Oke, dengan kerusakan ya seperti ini ya, kita coba. Nah, lihat ya. Nah, lampunya hijau ya teman-teman. Lampunya hijau menyala. Namun di layar tidak ada menyala. Baik backlight maupun layarnya tidak menyala teman-teman. Terus kemudian apabila di remote ya, remote juga tidak berfungsi. Suara juga tidak keluar. Nah, ini televisi yang error ya teman-teman. Kalau secara teorinya ini error ya. Nah, bisa dilihat tuh. Lampunya padam lagi, terus lama-lama nyala lagi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini error ya. Oke, kita langsung otak-atik saja. Siapa tahu bisa tertangani, teman-teman. Oke, langsung. Oke, teman, jadi di sini kita pinjam dulu ya meja kerja HP. Karena untuk meja kerja TV-nya sendiri udah full ya, teman-teman. Jadi kita nebeng dulu di sini ya, di tempatnya HP karena muat ini cuman 24 inch ya. Oke, jadi pertama-tama ya yang harus kita lakukan untuk penanganan TV merek ini, kita harus melakukan flash dulu ya teman-teman. Ya, kita melakukan flash dulu pada IC EEPROM-nya ya. Oke, jadi IC EEPROM ada di balik mainboard ya. Seperti itu, jadi saya akan bongkar dulu. Oke teman, jadi di sini saya sudah lepas ya bautnya. Di sini memang sengaja saya tidak perlihatkan cara melepas mainboardnya ya, itu karena saya kira semua sudah bisa ya untuk melepas bautnya, gampang ya, cuman ada 3. Nah, ini IC yang saya maksud teman-teman. Jadi di sini kita akan coba untuk melakukan flashing ya, flash software ataukah apakah namanya ya pada IC ini. Karena sepengetahuan saya ya yang dulu-dulu, apabila terjadi kerusakan seperti ini, itu biasanya error ada pada IC ini teman-teman. Itu biasa disebabkan karena televisinya jarang dicabut ya pada saat dimatikan. Terus kemudian mati lampu, lampu tiba-tiba menyala, tegangan drop, dan akhirnya ini yang kena. Nah, itu ya nomornya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan cabut dulu IC-nya ya. Mungkin untuk mencabutnya saya menggunakan solder ini ya teman-teman, alias solder uap ya. Karena kalau untuk menggunakan solder biasa kayaknya mata solder saya terlalu besar ya untuk ini. Takutnya jalurnya dirusak gitu ya. Oke, jadi akan saya bongkar dulu. Oke, jadi sebelum kita melakukan penyolderan ya pada IC-nya dengan menggunakan solder uap atau blower, jadi terlebih dahulu IC itu harus kita amankan dulu ya teman-teman, alias komponen-komponen kecil yang ada di sekitar IC harus kita amankan dulu dengan menggunakan isolasi anti panas ya, seperti ini. Karena kalau tidak dibuat seperti ini, maka ini komponen-komponen kecil ya pada saat di blower itu akan ikut terbang teman-teman. Jadi akan menyebabkan mainboard ini malah ikut tambah rusak gitu ya pada saat dicabut ini IC-nya gitu loh. Jadi ini harus kita amankan sebelumnya ya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan panaskan dulu anunya, blowernya ya. Blowernya akan saya panaskan dulu. Di sini saya masih menggunakan blower yang manual ya, karena untuk blower tipe ini saya senang ya teman-teman, karena sudah terbiasa ya dalam memakainya gitu. Jadi untuk rekan-rekan mungkin yang punya otomatis bisa ya lebih bagus lagi karena temperaturnya bisa terlihat ya secara digital. Oke, saya cabut dulu. Oke teman-teman ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Saya sudah angkat. Saya tidak bisa ya memperlihatkan proses ngangkatnya teman-teman, karena di sini saya cuma menggunakan ya satu tangan untuk melakukan recording ya pada
eh, kegiatan ini, jadi saya nggak bisa ya melakukan rekor perekaman ya pada saat di blower gitu ya. Namun hasilnya akan tetap saya perlihatkan. Nah, inilah hasilnya teman-teman. IC inilah yang harus kita coba cek dulu apakah dia mengalami kerusakan, korup, error, ataukah gimana. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi saatnya ya kita akan melakukan pengecekan itu melakukannya dengan menggunakan software ya. Seperti itu ya, menggunakan software. Oke, saya perlihatkan softwarenya. Oke teman, jadi ini ya, saya sudah berada di depan komputer, dan software yang saya maksud ya untuk melakukan pekerjaan ini adalah yang ini teman-teman, yaitu Gesut ya. Nah ini kita klik, maka dia akan terbuka seperti ini. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke IC. Terus kemudian kita menggunakan juga dongle ya, dongle Gesut sama dengan aplikasinya teman-teman nih. Lalu kemudian IC ini akan kita masukkan di sini teman-teman ya. Ini adalah tempatnya. Oke, ada konverternya ya, kita masukkan di situ, dan ingat disesuaikan dengan pinnya. Di sini ada terlihat ya, kaki nomor 1 itu harus disesuaikan teman-teman. Oke, saya akan masukkan dulu. Oke, dan setelah kita masukkan ya, nah seperti ini teman-teman ya penempatannya. Lihat ada titik ya, titiknya itu harus sesuai dengan yang ada di sini. Nah setelah itu kita colokkan ke USB ya. Nah ini kebetulan saya punya USB yang agak panjang ya, kita tinggal colokkan saja di sini. Waduh, susah juga ini kalau cuma satu tangan ya teman-teman. Oke, setelah kita colokkan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan di software juga sudah tidak merah lagi ya. Tadi ya mungkin sempat teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Ini di sini ada centang merah. Nah pada saat kita colokkan ya, itu dia sudah seperti ini teman-teman. Dan di sini sudah terbaca memori ya. Ini 25 Q64 Winbond ya, dia sudah membaca secara otomatis untuk memorinya teman-teman. Oke, untuk cara flash seperti ini ya, sepertinya saya sudah sampaikan ya di video-video yang lalu, mungkin dengan tipe yang lain ya untuk televisinya. Namun karena adanya beberapa rekan-rekan yang meminta ya, oke, jadi saya akan coba untuk menerangkan kembali ya cara flashingnya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi apabila sudah seperti ini ya, kita tinggal cari saja firmware yang kita miliki. Firmware itu harus sesuai dengan tipe televisinya ya, 24LE175i teman-teman. Nah seperti itu ya. Oke, jadi di sini kita ada ya, kayaknya ini bisa dilihat ya, itu ada 24LE175i. Cuma di sini kok ada tulisannya dicoba ya. Nggak tahu, ini mungkin salah satu dari teman saya ya, atau rekan saya yang kerja di sini mungkin yang kasih masuk ya teman-teman. Jadi kita coba aja ini ya, kita coba aja, kita masukkan seperti itu ya. Namun sebelumnya ya IC ini ya yang kita masukkan itu harus kita backup terlebih dahulu teman-teman. Nah, tujuannya adalah apabila terjadi gagal dalam software, setidaknya kerusakannya bisa kita kembalikan seperti semula itu ya, apabila terjadi kegagalan begitu ya. Jadi TV-nya nggak tambah matol ya. Tapi ini sebenarnya ya, saya kerja ini nggak ada masalah sebenarnya teman-teman, karena dia sudah dibilang matol ya, karena gambar sudah tidak keluar sama sekali gitu ya. Namun untuk rekan-rekan yang mungkin kerusakannya tidak seperti ini ya, tidak terlalu parah, namun ingin main software, alangkah baiknya melakukan backup terlebih dahulu, yaitu dengan cara di RAID ya, kemudian disimpan gitu teman-teman ya. Oke, akan saya RAID aja ini, kita akan coba dulu. Nah seperti ini. Nah bisa dilihat
Ini sudah jalan ya untuk melakukan backup pada filenya. Setelah itu nanti kita akan simpan ya. Oke, video saya percepat saja teman-teman. Oke, setelah selesai ya. Ini udah selesai. Nah, kita langsung ini aja. Kita langsung klik di sini. Kemudian kita simpan ya. Saya kira semua sudah ngerti ya kalau cara seperti ini. Oke. Jadi kita tinggal simpan saja, kita tulis namanya apa. Jadi saya anggaplah di sini adalah ini. Ya, oke, seperti itu ya namanya teman-teman. Jadi ini untuk mempermudah untuk mengenal ya. Untuk melakukan pengenalan, kemudian kita save. Oke. Seperti itu ya, udah tersimpan. Nah, setelah itu kita lalu kemudian melakukan erase dulu ya. Kita hapus dulu untuk data lamanya. Agar supaya data baru bisa kita masukkan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita erase. Nah, di sini mungkin membutuhkan waktu yang agak beberapa menit ya untuk melakukan. Ada juga yang cepat teman-teman, tergantung dari alat flash masing-masing. Oke, dan di sini sudah sukses ya teman-teman, bisa dilihat itu. Nah, di sini sudah erase sukses ya. Ternyata cuma 21 detik. Katanya ya 21 detik, tapi saya nunggunya 1 menit lebih nih. Oke, saatnya kita akan melakukan pengisian ya. Karena ini sudah kosong. Ya, sudah kosong, jadi bisa dibuktikan ya apakah ini benar-benar kosong atau tidak. Itu caranya ya. Masuk di sini teman-teman, di masuk di read kembali ya. Masuk di read kembali. Nah, setelah itu sukses, maka di sini akan terbaca teman-teman. Kalau di sini sudah kosong ya, tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini, berarti dia sudah berhasil terhapus. Namun di sini kita tidak usah seperti itu ya, karena hanya akan membuang-buang waktu dan durasi saja. Jadi di sini saya akan langsung saja melakukan software ya. Oke, software kayaknya di sini file yang saya pilih tadi agak-agak berubah ya teman-teman, karena tadi ada salah pencet. Jadi saya akan pilih ulang dulu untuk filenya. Nah, ini bentar ya. Oke, kita akan pilih lagi ini. Nah, oke, dan di sini sudah terbaca ya, Sharp 24LE 175i. Dicoba, ada coba ya, Anda tahu ini filenya file dari mana ya. Kok ada coba teman-teman, mungkin anggota saya lagi asal download ya. Tapi nggak apa-apalah, ada cobanya ya. Yang penting filenya mantap, nggak masalah gitu ya. Oke, setelah itu kita akan langsung saja untuk melakukan write ya, write. Oke, kita langsung write. Ada notifikasi, kita tekan oke. Nah, ini sudah berjalan teman-teman. Oke, sudah berjalan ya. Kita tinggal tunggu suksesnya, lalu kemudian kita pasang kembali IC ke mainboardnya dan lihat hasilnya. Apakah berhasil ataukah malah gagal. Oke, semoga berhasil teman-teman. Kita tunggu saja. Oke, sudah mendekati sukses. Yes, sudah sukses. Oke, karena sudah sukses, saatnya ini kita cabut kembali, lalu kemudian kita akan pasang di mainboardnya. Oke teman-teman, jadi ini udah saya pasang kembali ya. Ini IC yang sudah kita flash tadi, udah saya pasang kembali ke mainboardnya. Oke, jadi dalam pemasangannya nggak ada yang istimewa ya teman-teman, cuma disolder seperti biasanya aja. Jadi tidak usah saya perlihatkan karena itu hanya akan membuang-buang durasi saja. Oke, jadi saatnya kita akan pasang ya. Kita pasang kembali seperti semula, lalu kemudian kita tes. Kok susah ya? Wah, ini dia. Pantas susah teman-teman. Ini mengganjal ini. Nih. Ini kabel juga ini. Oke, seperti ini.
Oke, jadi kita cek apa-apa yang belum terpasang ya. Bautnya sudah terpasang semua teman-teman. Ternyata ini yang belum. Pastikan ini sudah melengket dengan kuat, karena ini adalah backlight dan sensor ya. Kabel AC, sementara ini cuma speaker. Oke teman-teman, jadi saatnya kita akan ukur lagi. Saatnya kita akan tes ya. Oke, semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kamera saya tertuju langsung ke sini. Waduh, ternyata ini belum dipasang teman-teman. Aduh, apa boleh buat, sudah terlanjur menyala ya. Kita lihat aja hasilnya. Lah. Waduh, sempat kaget teman-teman ya. Sempat nggak ada nyala gitu. Ternyata ini sudah menyala. Nah, bisa dilihat hasilnya ini teman-teman. Alhamdulillah ya, akhirnya berhasil juga. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, untuk rekan-rekan yang berminat dengan filenya, atau mungkin ada yang butuh filenya, bisa di inbox ya. Saya akan bagikan secara gratis untuk subscriber saya yang hobi elektronik. Oke, sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Salam solder sakti. Mantap. Kamu dekat-dekat dengan dia. Status kamu itu masih istrinya dia. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar.